Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa PKBM Temu Hati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran matematika paket B di semester kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita buka pelajaran kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kita lihat ini. Ini besar sudut ini dari gambar ini adalah 90 derajat. Pokoknya kalau misalkan ada segitiga yang salah satu besar sudutnya 90 derajat, maka itu merupakan bisa kita hitung dengan rumus Pythagoras. Pada segitiga ABC yang siku-siku di C itu berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi untuk mencari panjang ini, mencari panjang sisi AB atau C ini itu dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini panjang sisi AB atau C ini disebut dengan hipotenusa. Nah, adapun cara untuk menentukan berapa nilai sisi AB, itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu masih dalam posisi kuadrat. Sekarang pertanyaan, berapa nilai C nya atau panjang ininya? Caranya, yang ini C kuadrat kita hilangkan kuadratnya. Nah, maka yang ini A kuadrat plus B kuadrat kita akarin. Ingat, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk mencari panjang sisinya, ini C ini yang kuadratnya kita hilangkan, dan yang ini A kuadrat tambah B kuadrat kita akarkan. Jadi C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Itu untuk mencari hipotenusa. Adapun untuk mencari panjang sisi AC atau A, itu rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Begitu juga cara mencari sisi CB atau cari B. Itu rumusnya B sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, kita lihat contoh. Contoh, tentukan panjang sisi AB. Panjang sisi AB ini dimana AC-nya 6, CB-nya 8 atau BC-nya 8. Nah, rumus tadi kan rumusnya adalah kalau seandainya ini kuadrat kita hilangkan menjadi akar AC kuadrat tambah BC kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya, A nya adalah 6, jadi A 6 kuadrat ditambah B nya 8 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, dan 8 kuadrat adalah 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. Jadi akar 100 adalah 10. Jadi nilai panjang sisi AB adalah 10. Jadi akar 100 adalah 10. Contoh yang kedua, tentukan panjang sisi AB dan BC. Jadi kita diminta menentukan panjang sisi ini dan yang ini. Nah, cara pertama kita cari
panjang sisi AB dulu agar nanti setelah ini diketahui kita bisa mencari yang ini panjang BC. Nah, dari soal ini sudah diketahui rumusnya. AB ini, panjang AB itu dia mempunyai sisi AD dan BD. Panjang AD-nya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini hipotenusanya yang ini. Untuk segitiga ABD, hipotenusanya yang ini, ABD. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. 9 tambah 16 adalah 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang sisi AB itu adalah 5 cm. Sementara untuk mencari panjang sisi BC, nah, karena ini AB sudah kita dapat, nah, kita jumlahkan dulu ini dengan ini. Jadi kita mencari panjang sisi AC dulu. Panjang sisi AC itu dapat dari AD ditambah DC. AD-nya 3, DC-nya 10. Ini jadi 3 tambah 10 13. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang ini. Nah, BC, rumus BC itu didapat dari AC kuadrat dikurang AB. Ini maaf, ini bukan AC, ini AB. Karena hipotenusanya yang ini. Hipotenusanya yang ini. Nah, jadi AC kuadrat dikurang AC. Maaf, ini bukan AC tapi ini AB. Jadi AC kuadrat dikurang AB. Nilai AC-nya adalah tadi 13. 13 kuadrat adalah 149. Sementara AB adalah 5. 5 kuadrat sama dengan 25. 149 dikurang 25 adalah 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang BC adalah 12. Seperti itu. Nah, kita dalam mencari kuadrat, tadi kan ada kuadrat. Itu kuadrat tadi 6 kuadrat. 6 kuadrat itu didapat dari 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi akar 36 itu sama dengan akar dari 6 kali 6. Nah, maka akar 36 adalah 6. 100 kuadrat itu dapat dari 10 kali 10. Jadi kalau akar 100 itu samanya dari akar 10 kali 10. Maka akar 100 adalah 10. Nah, begitu juga dengan tadi kita mencari akar 144. Nah, 144 didapat dari 12 kali 12. Nah, maka akar dari 144 adalah 12. Nah, bagaimana kalau seandainya angkanya kita nggak tahu berapa gitu. Kita dalam bentuk akar, kita mencari berapa akar dari 144. Nah, caranya contoh misalkan 64. Akar 64. Caranya kalau misalnya kita nggak tahu berapa sih akar 64 atau berapa sih, maaf ini bukan 484 tapi ini 729. Nah, berapa sih akar dari 64? Nah, caranya 64 kalau seandainya di belakangnya ini bilangan genap, maka kita bagi 2. Kita ingat kalau belakangnya bilangan genap, kita bagi 2. Jadi 64 dibagi 2. 64 dibagi 2 sama dengan 32. 32 kita bagi 2 lagi sama dengan 16. 16 dibagi 2 lagi sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 dapat 4. Nah, kita hitung berapa jumlah angka 2-nya. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi ini 2 pangkat 6. Ingat 2 pangkat 6. Nah, karena ini akar, maka pangkatnya kita bagi 2. Jadi 2 pangkat 6 dibagi 2. Jadi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu didapat dari 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi akar dari 64 adalah 8. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh yang kedua, akar dari 729. Ingat, ini kan 9 ini ganjil bukan genap. Nah, kita harus cari dulu
berapa kali berapa yang hasilnya 9. Kalau 1 kali 1 kan 1. Nah, terus 3 kali 3 9. Maka kita coba 729 dibagi 3. Nah, ternyata bisa. 729 dibagi 3 sama dengan 243. Nah, kita bagi lagi. 243 kita coba bagi 3 lagi. Dapat 81. 81 kita bagi 3 lagi. Itu dapat 27. 27 dibagi 3 dapat 9. 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, kita hitung ada berapa tiganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagi. Jadi 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 ini kita bagi 2. Jadi 3 pangkat 6 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 kali 3 adalah 27. Jadi akar dari 729 adalah 27. Nah, contoh yang ketiga. Akar 1225. Ingat, jika belakangnya 5, maka kita bagi 5. Kalau belakangnya genap, kita bagi 2. Nah, kalau belakangnya 5, kita bagi 5. Jadi 1225 kita bagi 5 dapat 245. 245 kita bagi 5 dapat 49. Nah, yang mana 49 itu perkalian dari 7 kali 7. Nah, kita lihat 5-nya berapa? 5-nya ada 2 dan 7-nya juga ada 2. Jadi 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 kita bagi 2. Dan juga 7 pangkat 2 pangkatnya dibagi 2 juga. Jadi 5 pangkat 2 pangkatnya dibagi 2 sama dengan 5. Ini kalau 1 nggak usah ditulis. Jadi cukup 5 aja. Sama 7 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 1. 7 pangkat 1 nggak usah kita tulis satunya, jadi cukup 7 aja. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi akar dari 1225 adalah 35. Nah, gitu cara mencari akar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita lanjut dengan latihan. Silakan, latihannya ada 2 soal, silakan dikerjakan. Soal yang pertama, Budi ingin mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di pohon yang tingginya 10 meter di seberang sungai yang berjarak 8 meter. Nah, pertanyaannya, berapa meterkah panjang tangga yang dibutuhkan Budi agar dapat menjangkau layang-layang tersebut? Seperti itu. Nah, ini yang dicari adalah hipotenusa. Nah, terus yang kedua, tentukan panjang X pada segitiga di bawah. Nah, yang pertama, yang ini kita mencari hipotenusa. Nah, kalau yang ini kita mencari A. Kenapa? Karena ini C dan B-nya diketahui, yang belum diketahui adalah A-nya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan tanggal. Ingat, dalam mengerjakan soal ditulis, sebelum menulis soal tulis dulu nama dan tanggal. Seperti itu. Soal dikumpulkan hari ini juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tugas sama dengan kehadiran. Jadi kalau misalkan kalian mengumpulkan tugas, berarti sama dengan hadir dalam tatap muka. Tapi jika tidak mengumpulkan tugas, maka dianggap tidak hadir dalam pertemuan atau dalam pembelajaran ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.